Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Titus Triwibowo dalam acara Jala Budaya di Garda TV. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Dua orang tamu kita sudah hadir di studio dan kali ini saya akan menyapa pertama kepada Ibu Dr. Randa Retno Hindrayani MM. Beliau adalah pengajar Service Excellence. Selamat datang Bu Retno. Dan kemudian Bapak Tema Fahmiri Sofi SPD MM. Beliau adalah pengajar bahasa Inggris. Selamat datang Pak Tema. Ya, terima kasih. Bu Retno, Anda mengajar di mana selama ini? Saya mengajar di sekolah tinggi kesehatan Dr. Yusdara Mulia, kemudian satu alma mater juga dengan Pak Tema mengajar di Divas. Ini adalah sekolah pramugari dan ground staff. Kemudian untuk bidang ilmu yang kita ampu adalah di Divas saya mengajar Service Excellence, kalau di Stikes saya mengajar di kewirausahaan atau entrepreneurship. Iya. Menurut Bu Retno sendiri sebetulnya seperti apa ya belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan? Karena yang saya tangkap image belajar bahasa Inggris itu susah dan sebagainya. Enggak, silakan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Kalau menurut saya sebetulnya di dunia ini tidak ada yang sulit asal ada kemauan untuk belajar. Segala sesuatu yang tampak dan bisa dipelajari itu bukan menjadi sesuatu yang sulit. Artinya ada kemauan untuk membawa perubahan ke yang lebih baik dan menjadi tambahan ilmu bagi kita ini dengan banyak-banyak belajar. Banyak-banyak belajar ini bisa belajar dari sekolah, sebagaimana kita tahu ini adalah pendidikan formal. Kemudian kita bisa belajar dengan bersosialisasi lebih banyak lagi, kemudian belajar secara mandiri supaya lebih mendapatkan sesuatu yang mungkin belum didapat atau tidak didapat dari pembelajaran di sekolah, dari guru misalnya. Kemudian dari sikap untuk belajar mandiri ini akan membentuk suatu perilaku bahwa dia mempunyai ada suatu keasikan bahwa ternyata saya bisa belajar dari yang awalnya sesuatu yang sulit, saya menemukan sesuatu yang tidak sulit lagi dan mudah saya pelajari. Ini jadi lebih menggali pada kemauan diri sendiri atau kemauan seseorang untuk menganggap sesuatu yang sulit itu bukan lagi sulit, asal ada upaya-upaya untuk merubah stigma bahwa yang sulit ini nanti bisa dirubah menjadi sesuatu yang tidak sulit. Iya, terima kasih Bu Retno. Pak Tema tadi Bu Retno menyebutkan, terutama saya menyoroti pada belajar secara mandiri itu. Gimana menurut Pak Tema ini? Jadi belajar secara mandiri itu adalah belajar mengenai karakter dari pengembangan diri. Pada dasarnya pembelajaran bahasa apapun di dunia ini sebenarnya tidak ada yang sulit atau membuat orang itu tidak mau atau enggan untuk belajar. Karena sebenarnya apabila karakter pada intinya adalah kemauan untuk belajar itu ada, diselaraskan dengan budaya yang kita pakai, kemungkinan mempelajari bahasa apapun sebenarnya jauh lebih mudah. Apalagi mengenai bahasa Inggris itu sendiri, karena memang selama ini orang menganggap apabila berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu merasa berat atau merasa sulit, karena sebelum mereka mengenal budaya yang ada, akan tetapi mereka mengenal secara teoritis apa yang mereka ketahui itu sulit, sehingga membuat cara berpikir tersebut menjadi jauh lebih berat, sehingga orang enggan untuk mempelajari dan sulit untuk berbicara secara langsung. Terima kasih. Tadi Pak Tema lebih menyoroti pada karakter budaya itu, budaya seperti apa sebetulnya yang mudah kita serap sehingga kita mampu dengan mudah juga mempelajari bahasa Inggris dan menyenangkan itu tadi, Bu Retno. Gimana? Budaya, kalau menurut saya, budaya untuk penerapan belajar bahasa Inggris menjadi mudah itu adalah lingkungan yang mendukung. Artinya di sini kalau dia sebagai pelajar itu
mungkin bisa membentuk suatu komunitas belajar bahasa Inggris atau membentuk suatu klub belajar bahasa Inggris, kemudian bisa juga bersosialisasi lebih mengedepankan dengan budaya-budaya lokal, misalnya kalau saya bisa sampaikan lebih banyak berinteraksi, dalam arti di sini budaya-budaya yang ada di sekitar kita dan lingkungan yang mendukung itu lebih mudah bagi seseorang untuk mempelajari dan mempunyai minat ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris dengan lebih mudah. Kalau di Bali, di Jogja itu memang banyak turis-turis asing sehingga memudahkan untuk anak-anak kita itu berpraktek bahasa Inggris. Itu bagaimana, Bu? Ya, saya memang lebih setuju, Pak, ya. Jadi belajar bahasa Inggris dari sumbernya langsung. Artinya kita tidak harus datang ke luar negeri, di negara mana mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, tetapi memang kami lebih dengan Pak Tema itu memang lebih mendorong siswa supaya ayo ketemu sendiri dengan yang punya bahasa. Artinya kalaupun nanti kalian itu salah, mereka bisa memahami karena memang itu bukan bahasa kita, artinya bukan bahasa yang utama. Dan di situ nanti mereka juga ada pemahaman bahwa karena itu bukan bahasanya, bukan bahasa utama, mereka ada sedikit memaklumi, ya seperti itu. Nah, tapi apakah selesai sampai di situ? Tentunya tidak, Pak. Dari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang bisa dikoreksi oleh si pemilik bahasa itu sendiri akan menjadi semangat untuk seseorang memperbaiki kesalahan dan kekurangan-kekurangan di dalam berkomunikasi memakai bahasa Inggris itu sendiri. Terima kasih, betul. Pak Tema, kalau saya ingat di Kediri, di daerah Pare itu ada kampung Inggris. Nah, itu teknik pengajaran di situ langsung pada di komunitas itu dengan berbahasa Inggris, baik pedagang-pedagang yang ada di situ. Seperti itu. Komentar Pak Tema seperti apa? Itu sangat bagus sih. Kembali lagi ke karakter kita sebelumnya mengenai bahasa itu tadi sebenarnya. Karena pada dasarnya kalau kita belajar bahasa apapun itu kan belajar budaya. Contoh untuk orang-orang yang menggunakan bahasa Jawa itu menggunakan tata cara Jawa. Orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris tentunya harus menggunakan tata cara orang Inggris punya, seperti itu. Dalam hal ini contohnya kalau Nyon Sewu, kalau misalnya bahasa Jawa, kita biasanya itu bersikap jauh lebih banyak tersenyum dan menghindari eye contact. Akan tetapi kalau bahasa Inggris, kita tidak bisa seperti itu secara budaya karena kita harus menggunakan eye contact. Nah, terkait hal tersebut bisa masuk misalnya ke ranah tempat kursus seperti Pare atau di Kediri itu tadi, tentunya mereka sudah mengkombinasikan antara budaya dan bahasa Inggris itu sendiri sehingga menjadi hal yang lebih mudah dipahami ketika mereka bisa mengkombinasikan dengan budaya Jawa pada umumnya, sehingga jauh lebih mudah bisa diterima individu tersebut untuk mempelajari dengan karakter yang ada. Akan tetapi tanpa harus mengesampingkan bagaimana cara berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik dan benar. Seperti itu. Di kampus sendiri, Ibu Bu Retno maupun Pak Tema itu bagaimana menerapkan pola-pola pengajaran komunikasi bahasa Inggris bagi mahasiswanya? Ini karena saya mengajar di dua bidang studi yang berbeda, Pak. Saya lebih banyak mengintensifkan pelajaran bahasa Inggris ini pada siswa kami yang ada di Divas, karena mereka jobnya atau profesinya nanti berhubungan langsung dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan penerbangan. Nah, penerbangan kita tahu penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Nah, ini kita support, kita istilahnya harus bisa. Paling tidak dalam percakapan simpel sehari-hari di dalam suatu pelayanan ini kalian harus menguasai seperti itu. Tapi kalau yang di stiker saya lebih banyak memberikan suatu dorongan bahwa bahasa Inggris biar bagaimanapun kalian harus mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus mengikuti. Karena apa? Ini kedepannya nanti kita sudah mulai pada sistem global, yang mana dari sistem global ini nanti
kita tidak bisa menghindar dari pemakaian bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi, sebagai komunikasi. Kemudian saya juga memberikan suatu dorongan atau semangat motivasi kepada mahasiswa bahwa kalaupun nanti tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di negara kita sendiri, mau tidak mau misalnya kalian harus memilih untuk bekerja di luar negeri, berarti kalian harus mendapatkan suatu bekal bahwa ada potensi-potensi untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris mudah dan komunikasi. Terima kasih. Fatima, kalau saya pernah mengalami ketika belajar di lembaga Indonesia Amerika itu untuk bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris itu 2 tahun di drill. Ini simulasi atau teknik-teknik pengajaran di kampus bagaimana untuk ini? Nah, ini yang harus kita pahami ya untuk semuanya saja yang ingin mempelajari suatu bahasa. Karena seperti di awal tadi saya bilang bahwa belajar bahasa adalah belajar karakter dan budaya, di mana hal tersebut sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Karena untuk mempelajari suatu bahasa, kalau kita tidak bisa mengerti dari mana bahasa itu berasal, maka itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Ya, artinya kalau sekedar teknik yang digunakan, kemudian sastra yang diterapkan, memang secara kurikulum atau pendidikan itu akan membuat nilai seseorang menjadi bagus, bisa saja terjadi. Akan tetapi kemampuan dari itu apabila tidak diimbangi dengan praktek yang seharusnya ada dan akan kesulitan ketika berkomunikasi, itu bukan sesuatu yang berhasil menurut saya. Nah, artinya apa? Kalau di Bu Retno tadi misalnya dalam segi service excellent itu di mana prakting untuk bahasa Inggrisnya memang ada di situ. Sedangkan di materi saya itu adalah untuk mengolah seseorang agar mampu dan berani, bukan untuk pintar, maaf ya, mampu dan berani berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara utuh. Seperti itu. Walaupun tentunya masih ada kesalahan, akan tetapi untuk memacu mental seseorang berani untuk berbicara dengan bahasa Inggris itulah yang tidak mudah. Itulah yang membuat beberapa lembaga pendidikan yang lain mungkin menggunakan teknik yang lain, bahkan mungkin ada beberapa standar perguruan tinggi yang lain menggunakan teknik mereka masing-masing dengan tata cara yang berbeda. Nah, di sini dari beberapa teknik itu kita bisa lihat apakah mereka mampu berkomunikasi atau tidak, atau mereka mampu memelihara bahasa tersebut atau tidak. Artinya sebenarnya patokan atau ukuran dari lembaga atau institusi tersebut bukan ukuran, karena kembali ke individu masing-masing. Bagaimana dia menjaga bahasa itu, ya, menjaga dan mempraktekannya. Karena untuk menjaga itu saya pikir bukan hal yang mudah. Karena mohon maaf, banyak sekali mungkin di antara pengajar-pengajar bahasa Inggris yang lain, di mana yang notabene sudah jelas mereka dari lulusan fakultas yang mungkin sangat bagus. Akan tetapi ketika berkomunikasi secara langsung, atau bahkan untuk English Live, untuk mengajar bahasa Inggris secara langsung dalam kelas dalam 90 menit, maaf, mungkin ada beberapa yang mengalami kesulitan. Akan tetapi memang dalam kelas-kelas khusus saya secara pribadi, di beberapa materi saya mulai mengajar itu tahun 2012 Pak ya. Di salah satu sekolah perhotelan juga, itu saya sudah memulai memasukkan materi secara pribadi di materi saya itu, walaupun dari kampus kurang menyarankan untuk itu karena merasa itu terlalu berat, tapi saya mencoba untuk memberi terobosan baru dan syukur itu bisa terjadi. Dan di antara mereka jauh lebih cepat bisa ngomong karena di materi saya itu bukan mendidik, atau saya tidak selalu memberikan nilai plus untuk mereka dengan mudah untuk di teori. Maaf, jadi gini, untuk di teori saya bisa memberikan mudah, tapi untuk prakteknya, bagaimana kamu nanti bisa? Itu nanti yang menjadi pertanggungjawaban. Sia-sia kalau saya hanya memberikan nilai 100, tapi kamu nggak bisa ngomong. Nah, kalau di materi saya biasakan seperti itu, alhamdulillah semua menjadi
jauh lebih cepat dan lebih lancar. Karena memang untuk di kampus lembaga, kelembagaan seperti misalnya untuk mengajari beberapa praktisi atau beberapa profesional, tenaga profesional perhotelan ataupun pramugari itu tidak membutuhkan, kita tidak ada waktu yang panjang. Kita hanya mungkin waktu beberapa bulan. Jadi tuntutan kita mungkin jauh lebih berat. Karena bagaimana mungkin kita bisa membuat seseorang yang tadinya nggak bisa ngomong atau takut untuk ngomong berbahasa Inggris, sehingga mereka mampu dan percaya diri. Dan ini terbukti, saya lakukan di materi saya yang saya masukkan dalam waktu 90 menit tadi dalam berbahasa Inggris, itu berfungsi dengan baik dan mereka bisa melakukannya. Sehingga mereka bisa explore untuk berkomunikasi secara komunikatif. Seperti itu. Ya, seru sekali pemirsa, tapi kita akan lanjut lagi di Jala Budaya di sesi kedua nanti. Tetap di Garda TV. Pemirsa, kita lanjut di sesi kedua Jala Budaya kali ini dengan tema belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan ini di Jala Budaya ini. Bu Retno, selama ini apa yang menjadi hambatan baik dalam Bu Retno mengajar maupun bagi siswa sendiri itu? Sebetulnya kalau hambatan itu pasti ada ya Pak. Artinya dan kita sudah mengkondisikan bagaimana hambatan ini menjadi sesuatu yang kita bisa lalui. Artinya kita berikan suatu solusi, kita bisa lalui dan mendapatkan suatu solusi sehingga tidak ada hambatan lagi bagi seseorang untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah. Nah ini saya boleh tanya ke Pak Tema ya Pak? Oke. Ini jadi begini Pak, kadang-kadang ada orang yang dia paham bahasa Inggris, tapi dalam bentuk tulisan, ya, membaca novel atau mungkin artikel dalam bahasa Inggris, dia paham, dia mengerti. Tetapi untuk speakingnya atau pengucapannya dia punya rasa jangan-jangan nanti salah, jangan-jangan nanti ada yang nggak pas, jangan-jangan nanti nggak sesuai dengan yang apa yang ada di pikirannya dengan apa yang diucapkan. Nah ini kalau misalnya seseorang ini berhadapan dengan si pemilik bahasa itu sendiri, artinya orang asing yang memakai bahasa Inggris, ini dia ada suatu toleransi lah, ya memang karena itu bukan bahasa kalian, saya paham lah, bisa mengerti kekurangan itu. Tapi di saat seseorang dituntut untuk menyampaikan atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang baik dan benar seperti kaidah dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris grammar dan sebagainya, ini bagaimana Pak menurut jenengan? Hambatan-hambatan seperti ini artinya bisa dikondisikan supaya tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi seseorang untuk memulai bahasa Inggris itu belajar menyampaikan secara speaking, bukan dalam bentuk reading aja, tapi dia juga mampu secara reading maupun secara speaking juga. Dua-duanya bisa berjalan dengan sempurna. Iya, jadi gini ya, kembali lagi di awal. Karakter kita orang-orang Asia itu kan cenderung banyak yang harus diperhatikan dalam berbudaya, ya. Dalam berbudaya, dalam berbicara ada unggah-ungguh, ada sopan santun yang sangat banyak harus kita perhatikan. Nah, itu yang kita harus notice, yang menjadi catatan. Sedangkan maaf, di dalam bahasa Inggris itu dari mana? Dari Eropa. Ya kan? Dari Eropa. Eropa itu bukan, sudah jelas itu bukan orang Jawa lagi. Di sana orang-orangnya rambutnya pirang, kemudian matanya biru, kulitnya putih. Udah jelas itu satu, itu yang harus kita perhatikan. Otomatis pola pikir kita dan mereka pun berbeda. Ya,
secara mental dan secara konseptual dalam mengungkapkan sesuatu. Artinya apa? Secara kita Jawa, kalau kita banyak kita unggah-ungguh nggak enakan dan lain-lain. Akhirnya karena itu sudah terbentuk secara karakter, karena ada rasa kurang enak, begitu kita akan menyampaikan sesuatu, masih ada sesuatu yang menjadi ganjalan dalam hati kita. Akan tetapi bagi mereka, secara budaya yang orang-orang Western, kalau kita bilang seperti itu, mereka sudah open mind dari zaman dahulu kala. Tidak ada, maaf, bukannya tidak ada etika, tapi etikanya kita dan mereka itu berbeda. Satu itu yang harus kita ketahui dari pelajaran bahasa, ya. Karena sekali lagi mempelajari bahasa adalah sama dengan mempelajari budaya sebenarnya begitu. Nah, untuk membuat bagaimana kembali ke mental mungkin Bu ya. Jadi kita itu bisa ke orang Indonesia itu bukannya nggak bisa bahasa Inggris, bisa, sangat bisa, ya. Bahkan mungkin kalau diadu dengan orang-orang dari negara lain, kemungkinan kita juga ada etikanya untuk ngomong itu ada dan kita bisa untuk berkomunikasi. Akan tetapi sama seperti jenengan bilang tadi, kekuatan mental yang kurang dan kekhawatiran yang berlebihan, akhirnya ketika berkomunikasi atau ngomong, berantakan semua. Padahal dia bisa. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang gini. Yang menjadi catatan dan menjadi pengalaman dari saya ya Pak Titus ya. Tidak semua orang-orang yang berambut pirang di dunia ini pintar berbahasa Inggris. Itu dia. Ya, contoh orang Perancis. Iya. Bule juga kan? Dia tidak bisa berbahasa Inggris dan dia sangat menghargai bahasa Perancis. Bangga dengan bahasa Perancisnya. Orang Belanda. Ya, yang sudah menjajah di kita. Mereka juga kurang bisa berbahasa Inggris. Bahkan saya pernah ada dalam suatu acara dan bertemu dengan ada beberapa dari pramugara Belanda itu bilang atau tanya kepada saya, kenapa bahasa Inggris kamu lebih bagus daripada saya? Di mana sudah jelas seharusnya Karena saya adalah pengajar, jadi tidak juga Bu. seperti itu. Jadi secara logika seharusnya mereka lebih pintar dong daripada kita. Orang Belanda itu sebelahnya Inggris kok. Saya Gitu potong, loh. Pak ya. Dan ini ada juga mindset seperti ini Pak ya. Bahwa orang-orang kita ini, orang Indonesia atau orang Jawa, ini yang pertama, kalau ngomong gitu misalnya belajar nih, saya saya memberanikan diri meskipun bagaimana nanti belepotannya saya ngomong bahasa Inggris. Nah kadang-kadang lingkungan nggak mensupport. Seperti misalnya seperti ini, halah ngomong sing bahasa sehari-hari aja gak usah ke Inggris-Inggrisan. Itu kan juga nggak mensupport. Nah, itulah yang menjadi. Nah, padahal kita pengennya ya kemampuan saya seperti ini tolonglah diapresiasi. Literally sih I can gitu. Misalnya dipencet seperti ini Pak ya, dikerdilkan. Alah, terus nggak usah ke Inggris-Inggrisan. Nah itu yang saya tidak bisa mendukung ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang kita bisa support diri kita sendiri untuk belajar lebih baik lagi. Tapi kan akhirnya iya ya, kenapa ya lingkungan saya tidak bisa mendukung saya untuk pengucapan seperti ini, ternyata mereka nggak ada support gitu Pak. Yang kedua, mindset bahwa orang-orang yang tadi ya, sebutnya Pak Tema, yang bule, yang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, nah itu orang beranggapan selalu itu adalah orang Inggris dan bisa diajak bahasa Inggris. Ternyata tidak bisa atau belum tentu. Ya, ada mereka orang Jerman juga mereka rambutnya pirang, seperti Pak ya, seperti itu ya. Ya jadi seperti itu Pak hambatannya. Ini bagaimana sikap jadi supaya mempunyai suatu rasa percaya diri kalau ada orang menyampaikan udahlah nggak usah pakai Inggris ke Inggris-Inggrisan, kita pakai bahasa kita sendiri aja. Oke, baiklah. Jadi gini ya. Pilihlah lingkungan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam Inggris itu. Contoh saya secara pribadi. Bagi saya pribadi untuk merubah bukan berubah karakter ya, maksudnya untuk merubah cara berpikir kita atau mindset kita itu bagi saya pribadi mudah, tapi bagi orang lain belum tentu. Ya. Contoh begini, hari ini saya ketemu panjenengan, saya harus bahasa Jawa. Otomatis banyak senyum-senyum yang saya pakai dan saya tidak banyak eye contact. Akan tetapi kalau menggunakan bahasa Inggris, kita harus eye contact. Harus wajib hukumnya.
Kalau nggak eye contact itu sudah menyalahi aturan, Tidak menyalahi sopan. budaya dan tidak sopan. Seperti itu ya Pak ya. Kenapa tidak eye contact? Kenapa harus eye contact? Eye contact itu menunjukkan keseriusan, concern, Perhatian. ya, Kepanikan. perhatian dan tidak menipu atau tidak menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi kebalikan di budaya kita. Kalau kita banyak eye contact berarti kita wani karo wong tua, Jelalatan. jelalatan Iya. dan lain-lain. Iya. Ya pokoknya nggak sopan. Iya judulnya nggak sopan. Jadi cara mengatasinya harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kalau saya pribadi, saya kebetulan jadi gini ya. Kalau saya bahasa Inggris itu nggak asing lagi. Saya dari kecil sudah dibiasakan, bukan dibiasakan, terbiasa seperti itu. Seperti itu. Jadi cari lingkungan yang nyaman. Karena kita tidak bisa memaksa orang-orang itu untuk selalu berbahasa Inggris atau mengikuti apa yang kita mau. Contoh saya, di rumah banyak sekali koleksi-koleksi magazine atau majalah-majalah yang berbahasa Inggris. Itu sangat banyak. Itu lingkungan saya berarti. Kemudian itu untuk menjaga ya Bu ya. Jadi untuk menjaga. Kemudian ketika saya melihat video atau saya menyaksikan beberapa musik ya atau YouTube, itu saya biasakan juga menggunakan bahasa Inggris tanpa ada subtitlenya, ataupun kalau ada subtitlenya juga subtitle yang bahasa Inggris. Atau kalau misalnya saya lihat drakor nih, drama Korea, ya kadang-kadang suka kadang enggak sih, itu ada subtitlenya juga. Saya tidak pilih bahasa Indonesia, tapi pilihnya bahasa Inggris. Itu untuk mendekatkan diri kita dan cara belajar yang paling mudah sebenarnya untuk pendekatan karakter. Agar kita tidak merasa berat, agar kita tidak merasa terbebani dengan apa yang akan kita pelajari itu. Oke, saya potong Pak Tema ya. Menurut jenengan itu kalau seseorang pengen belajar bahasa Inggris itu kalau dihadapkan suatu pilihan ya, apakah harus kursus mengambil kursus secara intens mempelajari bahasa Inggris itu sendiri, ataukah kita mau belajar sendiri, ataukah dari materi kalau dia masih pelajar ataupun mahasiswa, atau cukup dia mendapatkan materi pembelajaran di kampus atau di sekolah, atau mungkin perlu tambahan lagi, bagaimana supaya istilahnya supaya mendapatkan suatu hasil yang bagus, yang maksimal ya seperti itu. Ini apakah perlu didukung dengan tambahan pelajaran di luar sekolah seperti yang saya sampaikan tadi, perlukah mengambil les, atau kemudian untuk memfasihkan komunikasi apakah juga perlu kita datang ke kampung Inggris yang di Kediri seperti itu? Apakah harus berhadapan langsung dengan orang asing si pemilik bahasa itu sendiri? Bagaimana Pak? Ini lebih pada pengembangan tadi. Iya. Saya tahu. Jadi gini, Pak Agus, terima kasih. Ini wajib dijawab hukumnya. Jadi begini, orang Indonesia itu sebenarnya saya aja belajar bahasa Inggris dari SMP mungkin ya. Dan mungkin sekarang jauh lebih banyak lagi dari awal, TK lebih awal, mungkin. iya. Nah, sekarang kita flashback ke belakang dulu ya Bu sebelum saya jawab itu ya. Berarti kita itu sudah mengenal bahasa Inggris dari bayi ibaratnya. Kalau sekarang ya. Nah, dari usia TK, kemudian SD, SMP, kemudian SMA. Kita sudah tidak asing dengan bahasa Inggris loh. Sebetulnya. Terus setelah itu SMA kursus lagi. Terus selama kurang lebih 9 hingga 12 tahun itu tadi saya bilang untuk bahasa Inggris ini untuk apa kira-kira? Sebenarnya kan pertanyaannya begitu. Kira-kira untuk apa? Kita buang waktu loh. Kita pakai waktu loh itu. Seminggu bisa 6 jam. Kita pakai biaya juga. Kita juga pakai tenaga untuk itu. Selama puluhan tahun. Tapi kita nggak bisa bahasa Inggris. Gimana dong? Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini, kenapa orang belajar selama itu tapi nggak bisa ngomong? Iya, jujur aja kan begitu Pak. Iya. Untuk apa orang belajar selama itu tapi ketika selesai atau ketika masih SMA atau setelah SMA mesti kursus lagi. Kan seharusnya nggak begitu. Orang itu belajar kan biar bisa. Mungkin begini, saya potong. Mungkin tadi sebutkan orientasi kita agak sedikit melenceng. Anak belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan nilai.
Apa seperti itu? Bisa juga, iya Pak. Tanpa anak mendapatkan belajar bahasa Inggris secara lebih intens supaya nilainya bagus. Tetapi untuk apply, untuk aplikasi di kehidupan sehari-hari, ya itu tadi saya setuju Ada juga takut-takut, dengan ada tidak takut-takut. ditunjung Kemudian dengan ada Pak Tema lingkungan. tadi menyampaikan kalau lingkungan nggak mendukung Pak, seperti misalnya menjudge Allah nggak usah ke Inggris-Inggrisan lah, kita ngomong bahasa kita sendiri aja. Nah itu, nah ini supaya bagaimana supaya menumbuhkan rasa percaya diri bahwa saya didukung lah, karena saya belajar seperti ini, saya juga memberanikan diri dengan rasa percaya diri yang harus saya ekspor secara apa ya istilahnya maksimal. Ini kok ternyata di lingkungan ada penolakan seperti itu, nggak usah ke Inggris-Inggrisan lah dan sebagainya. Nah ini makanya kalau hanya untuk mendapat nilai Pak, itu saya rasa kurang pas ya. Memang kembali lagi pada individu masing-masing bahwa ayo toh, selain kita mempelajari, bukan mempelajari ya, artinya sudah menjadi suatu bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa asing yang lainnya mungkin dikuasai, tetapi yang bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional, ayo kita pelajari juga. Artinya seiring sejalan, seperti tadi Pak Tema sampaikan, sekian tahun itu kita belajar bahasa Inggris, apa hasilnya? Itu Pak ya. Nah ini saya rasa seperti ini Pak, kalau saya punya pendapat lebih baik, saya memang kalau saya mau nih ya, misalnya ke anak saya atau ke saya sendiri nih ya, saya memang lebih pede kalau ngambil kursus aja. Jadi ada yang kalau misalnya kita salah ada yang mengkoreksi, kemudian ada misalnya ada kekurangan ada yang mengingatkan seperti itu. Daripada kalau kita mendapatkan suatu pembelajaran di kelas nih secara kelas formal seperti itu Pak ya, kan kadang-kadang gurunya nggak bisa fokus pada satu pertanyaan satu orang. Dia yang penting udah memenuhi jam mengajar, selesai sudah, entah bisa diterima atau tidak, entah siswa atau muridnya bisa menerima materinya atau tidak, yang penting dia sudah selesai aja sudah. Jadi kalau menurut saya bahasa Inggris ini mempelajari bahasa Inggris perlu juga didukung dengan suatu upaya-upaya yang lebih intensif lagi, seperti mengikuti kursus seperti itu Pak, kalau saya, supaya membangun mental, supaya punya rasa percaya diri bahwa apa yang dia upayakan itu nanti akan mendapatkan suatu perbaikan atas kekurangan-kekurangan selama ini, dan sehingga mengondisikan seseorang itu menjadi tampil dengan lebih percaya diri, tentu saja dengan bekal keilmuan yang sudah dia dapat. Iya, semakin seru pemirsa, tapi kita akan lanjut lagi nanti di sesi ketiga. Dan Anda tidak perlu ada rasa kurang percaya diri seperti disampaikan oleh Ibu Retno dan Pak Tema tadi. Bahkan lingkungan harus mendukung, jangan membuli ya, kalau mereka teman-teman yang berbahasa Inggris. Baik, kita akan lanjut lagi di sesi ketiga berikutnya, tetap dalam acara Jala Budaya. Pemirsa, sampailah kita pada sesi terakhir acara Jala Budaya dengan topik belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Kita lanjut pada Bu Retno. Tadi Bu Retno menyampaikan bahwa perlu juga kursus bahasa Inggris itu. Ini tolong disampaikan kepada pemirsa. Apa kelebihannya? Baik, terima kasih. Ada semacam pemikiran bahwa ada seseorang dia merasa bahwa bahasa Inggris yang tadinya menjadi sesuatu yang sulit, kemudian dengan suatu upaya-upaya tertentu dia bisa mendapatkan suatu kemudahan dari yang awalnya adalah sulit ini tadi. Bisa saya sampaikan misalnya dia ingin melancarkan atau memperbaiki potensi-potensi dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris ini dengan memakai suatu jasa lembaga pendidikan di luar pendidikan sekolah. Nah ini yang seperti kita tahu bahwa
pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu dengan waktu terbatas, kemudian dengan sesuatu yang serba terbatas ya. Tentunya kita menginginkan ada sesuatu yang bisa memberikan sesuatu yang tidak ada batasannya. Artinya kalau seseorang menginginkan saya pengen sukses, saya pengen bisa lancar berbahasa Inggris dengan baik dan benar sesuai dengan grammar dan sebagainya. Kemudian dia ada upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi-kondisi seperti ini. Dia ada upaya misalnya mengikuti suatu kursus. Nah ini saya sangat-sangat mendukung bahwa ada upaya-upaya seperti ini, berarti dia ada kemauan untuk maju atau kemauan untuk lebih artinya mempunyai pengetahuan yang lebih banyak lagi, lebih bisa menguasai dalam komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian saya pengen menanyakan juga pada Pak Tema sejauh mana ya kontribusi suatu lembaga, khususnya lembaga pendidikan bahasa Inggris ini memberikan suatu kontribusi pada seseorang dari awalnya takut, minder, kemudian kontribusinya seperti apa, finally-nya seseorang ini bisa menjadi percaya diri untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian dia dalam arti secara keilmuan dia juga sudah ada perubahan-perubahan dalam arti menguasai kosakata bahasa Inggris lebih banyak gitu, mungkin menguasai grammarnya, kemudian teknik speakingnya seperti apa. Nah ini bagaimana Pak menurut jenengan? Tapi gini, sebelum menjawab pertanyaan Bu Retno tadi Pak Tema sempat menyampaikan kita anak-anak itu belajar bahasa Inggris sudah 9 atau 12 tahun kok hasilnya cuma nilai. Ya, jadi gini Pak ya, di dalam pembelajaran suatu bahasa, kita belajar bahasa itu kita harus belajar dari induknya, belajar dari pusatnya, dari budayanya. Kita nggak bisa combine antara membahasa Indonesiakan bahasa Inggris atau membahasa Inggriskan bahasa Indonesia, atau menjawakan bahasa Indonesia. Nggak akan bisa dan nggak akan ketemu, dan itu tidak akan memberikan solusi bagaimana kita belajar dengan cepat. Seperti itu. Karena untuk mempelajari itu, apabila kita sudah mengerti karakter dari bahasa itu sendiri, maka akan jauh lebih mudah dalam memaknai itu bukan mentranslate atau menerjemahkan. Sehingga kita bisa mengaplikasikan apa yang akan kita sampaikan. Dalam. Ya, jadi kita ngerti apa yang kita akan omongkan tanpa ada ketakutan lagi. Seperti itu. Saya pikir sih seperti itu. Jadi agar kita merasa mudah, ya. Dan contoh dalam pembelajaran itu, kalau selama ini saya bilang kenapa hanya nilai yang kita dapatkan selama sekian puluh tahun itu, karena maaf, orang belajar bahasa Jawa tentunya yang ngajarin harus ngomong bahasa Jawa. Dan dia pasti bisa. Dalam mata pelajaran mereka kurang lebih 90 menit. Tanpa harus ada bahasa Indonesia di dalamnya. Maka dia akan cepat bisa bahasa Jawa. Seperti itu pula untuk bahasa Inggris. Jadi ketika dia ngomong dalam bahasa Inggris, ya, ketika dia mengajar dalam bahasa Inggris, itu harus murni bahasa Inggris yang dipakai, bukan memakai pengantar bahasa yang lainnya atau bahasa Indonesia. Tidak harus selalu. Cukup seminggu sekali atau misalnya katakan di awal 10 menit dulu, 15 menit dulu, 20 menit dulu, baru bisa kesekian menit lagi. Jadi itu bertahap. Seperti itu. Untuk memulai pembiasaan. Nah, di sini yang menjadi catatan, setiap pengajar bahasa Inggris menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Nah, akhirnya itu memberikan pembiasaan yang kurang baik bagi orang untuk semua materi ya, untuk semua level. Bukan hanya SMA ataupun tingkat sekolah tinggi, bukan. Tapi untuk semua level. Karena pengantar mereka yang atau dosen atau pengajar itu masih menggunakan bahasa Indonesia, maka itu menjadi hambatan tersendiri dalam hal sekecil apapun. Kalau dalam hal sekecil apapun. Saya bertanya ke Pak Tema ya, Pak Titus.
Itu kalau saya kembalikan Pak Tema, itu kan karena jenengan sebagai pengajar dan sudah bidang dan faknya itu bahasa Inggris. Tapi seperti saya, ketika mengajar materi yang saya sampaikan pada siswa, saya memulai dengan suatu percakapan, membuka suatu percakapan dengan suatu bahasa Inggris. Siswa pasti mempunyai suatu pemikiran gini, alah ini bukan dosen bahasa Inggris, kenapa harus mulai dengan bahasa Inggris? Nah, Oh iya Bu, karena gini, kalau panjenengan memang nggak harus. Karena memang sudah pengolahannya bahasa Inggris yang sudah jadi untuk digunakan, untuk diserviskan. Akan tetapi kalau di pengajar ini mungkin catatan untuk semua yang merasa pengajar bahasa Inggris, mungkin semuanya. Jadi untuk saya pribadi pun, jadi karena embrionya ada di kita, jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam mengajar bahasa tersebut. Contoh ya seperti yang saya bilang tadi, itu memang hanya digunakan untuk pengajarnya yang mengajar bahasa Inggris Bu, yang di awal, bukan untuk pengajar yang lainnya, misalnya untuk service excellence atau mungkin hospitality yang lain, karena yang mereka tahu ilmu itu sudah dapat. Akan tetapi di embrionya yang ngajar itulah yang menjadi notice atau yang menjadi catatan tersendiri, bagaimana mengupayakan agar 10 menit full time bahasa Inggris kita coba, 20 menit 15 menit baru bisa 1 jam. Karena di praktek saya seperti itu. Walaupun maaf, di 5 menit saja saya mencoba untuk English 100%, nggak boleh. Misalnya izin ke toilet, harus juga bahasa Inggris. Misalnya pulpen saya jatuh, saya harus ambil. How I will take my pen? Sir, I will going to the toilet. I'm sorry, I have problem. Jadi jangan dari bahasa-bahasa yang mudah-mudah simpel saja, jangan kita memulai dari yang itu. Itu hanya 5 menit kok. 10 menit orang sudah pusing Bu kalau di sini. Saya tahu. Akan tetapi dari situlah kita bisa lebih dekat. Mungkin itu yang didapatkan di kursus-kursus tadi. Terus menjawab pertanyaan Bruno kontribusinya kursus itu tadi. Iya. Kontribusinya ya. Iya. Oke. Berarti kesimpulan saya Pak seperti ini. Sebetulnya bahasa Inggris itu mudah, asal jangan terlalu panjang. Ya. Iya. Kata-katanya jangan terlalu panjang. Mudah kok. Seperti kalau misalnya panjang kita dalam suatu seperti membaca textbook ya. Itu ya namanya juga textbook itu kan nyambung terus itu Pak ya. Tapi sesuatu yang menurut saya itu mudah itu memang tidak usah terlalu bertele-tele. Simpel-simpel aja. Dan dalam percakapan sehari-hari aja, misalnya izin ke toilet, kemudian dalam suatu kondisi tertentu saya agak kurang enak badan pada hari ini atau bagaimana. Nah ini selalu saya juga mencoba Pak untuk ke siswa saya itu coba ada juga pertanyaan, Miss, apakah kalau kita berhadapan dengan orang dan dalam kondisi tadi ya Pak ya, secara fisiknya, orang bule dan sebagainya, apakah harus kita sapa dengan bahasa Inggris? Harus, karena apa? Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, meskipun dia mungkin bukan orang Inggris. Nah kembali lagi ke situ Pak, makanya betapa pentingnya kita memahami meskipun tidak harus secara panjang dan membingungkan dan memberatkan atau bagaimana, tapi yang simpel-simpel aja. Ini kan lebih memudahkan masuk di dalam pemikiran seseorang bahwa oh ternyata belajar bahasa Inggris itu tidak sulit. Iya. Mau saya kasih yang simpel lagi Bu, lebih simpel lagi. boleh. Jadi gini, kita itu sebenarnya sudah mengenal bahasa Inggris itu di mana-mana. Tanpa harus kita belajar, kita sebenarnya sudah tahu kok Bu. Ibu sudah kenal sampo Sunslick itu dari mana? Dari kapan? Kalau kita wong Jawa nyebutnya sampo Sunslick. Dari kapan itu? Dari lama ta? Dari kecil. Clear, sampo clear. Nah, ini maaf ya saya sebut produk bukan mau promosi, bukan. Dari kata-kata Sunslick. Sunslick itu dari sun, S-I-L-K, slick, sun matahari, slick sutra. Itu orang udah bisa belajar loh dari situ sebenarnya. Dan kita itu sebenarnya sudah nggak asing. Akan tetapi ketika disuguhkan itu matahari itu bahasa Inggrisnya apa? Bingung. Clear. Iya.
bahasa Inggris. Sampo clear pakai bahasa Inggris. Head and shoulder sampo. Head and shoulder. Semudah itu sebenarnya. Jadi tanpa harus berpikir berat, kita itu belajar di mana-mana kita bisa belajar kok. Dari bungkus candy permen, itu kan ada candy man. Bungkus noodle mie instan, super mie itu 3 bahasa di situ. Kalau kita sambil bengong, kita baca itu aja, walaupun nggak niat belajar, sudah belajar, mudah loh. Asal jangan restoran bahasa Inggrisnya open, keset bahasa Inggrisnya welcome. Bisa jadi. Kemudian pembacaan juga Pak ya, kadang Ya. di salah satu pintu kantor atau pintu toko close. Nah, itu kan closet bahasa Inggris. Closet, ya kan? Itu kan, nah, ini kadang-kadang saya bukan bermaksud menggurui Pak ya, karena kapasitas saya memang bukan guru bahasa Inggris. Kadang-kadang saya juga mengatakan, bukan gitu kali bacaannya close, mungkin saya bilang itu. Halah, orang bukan guru bahasa Inggris saja kok kasih peringatan, kasih sok tahu seperti itu. Nah, saya merasa seperti ini, kenapa tidak ada apresiasi, tidak ada apresiasi bahwa sesuatu yang salah itu jangan menjadi suatu pembenaran gitu Pak ya, apalagi ini bahasa asing gitu kan ya, sebatas saya paham dan sebatas saya tahu mampu ya saya sampaikan aja, seperti yang sederhana itu aja, bacanya bukan closet, saya bilang itu bacanya close seperti itu. Jadi oh memang gitu, memang ibu belajar bahasa Inggris ya, saya harus melakukan suatu pemahaman yang bijak Pak, bahwa meskipun saya bukan pengajar atau seorang guru bahasa Inggris, tapi ya seperti itulah yang diucapkan, tidak seperti dibaca apa adanya seperti kata-kata dalam bahasa Indonesia, tapi ada kaidah-kaidah tertentu dalam bahasa Inggris yang tidak boleh dibaca sesuai dengan tulisan yang ada. Ada pengucapan yang tidak sama dengan tulisan yang tertera seperti itu Pak. Gitu Pak Teman. Nah, ini pengalaman saya ketika melihat di medsos pelajaran bahasa Inggris, Anda jangan bacanya Wednesday. Nah, komentar apa? Oke. Jadi gini, kita belajar bahasa Inggris, kita tetap orang Jawa kok. Iya. Kita nggak harus westernisasi, kita nggak harus ke barat-baratan, enggak. Saya maaf ya, saya kan juga traveler Bu ya, dan saya pergi ke luar negeri itu nggak sekali 2 kali, jadi cukup sering. Saya tidak perlu harus sok membule-bulekan diri saya atau sok bahasa Inggris di depan orang kebanyakan, tidak. Karena saya tetap orang Indonesia, itu yang harus kita pahami. Orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris. Itu saja. Artinya apa? Ketika hari ini saya ada di suatu hajatan balai desa misalnya begitu. Secara automatically saya harus nggih, monggo, itu saya pakai. Akan tetapi besok saya harus terbang ke Singapura. Di bandara, masuk di bandara hingga di pesawat itu sudah saya tinggal dan nggak ada lagi ketika saya bertegur sapa dengan siapapun. Bukan berarti sombong, karena memang harus etiketnya begitu. Kalau kita nggak begitu, itu sudah menyalahi aturan main dari budaya dan bahasa itu sendiri. Terus kalau saya Seperti bertanya itu. ini Pak, apakah sebetulnya pengucapan dalam English speaking ya, ini harus sesuai dengan grammar atau bagaimana Pak? Kadang-kadang kan orang kita ini yang merasa sudah mampu dalam bahasa Inggris, kadang-kadang juga ada rasa tidak percaya diri untuk menyampaikan atau mengucapkannya. Nah ini terus dia ngambil sepotong-sepotong aja, ambil amannya aja. Itu gimana? Balik lagi ke karakter dan budaya. English itu ada 2 version sebenarnya kalau mau tahu. Secara secara pasaran saja saya bilang seperti itu agar kita lebih mudah pahami. Ada British, kemudian ada American, seperti itu. British, seperti yang kita tahu, British itu adalah Inggris punya. Seperti kita ambil contoh bahasa Jawa. Bahasa Jawa punyanya orang Yogyakarta, kan begitu kalau benar ya Pak ya? Semakin ke arah keraton, semakin halus bahasa itu. Di sini tengah-tengah halus ora kasar ora. Yang gitu. Semakin ke arah jauh, semakin kasar bahasa itu. Sama British, English juga seperti itu. Semakin ke arah yang punya, ke arah British, semakin halus bahasa itu. Sampai saya juga kadang kurang paham kalau ketemu orang British langsung. Tetapi semakin jauh,
hingga ke Amerika atau kita sebut Amerikan, itu bahasanya semakin hancur. Hancur. Semakin kacau dan semakin selengean. Di mana-mana ibaratnya kita gampang aja bahasa gaul lah. Misalnya because jadi kaos kayak gitu-gitu. Iya. Untuk era sekarang tambah lebih hancur lagi. Iya, lebih vocab terus tiap hari bertambah. Karena ya gitu. itulah uniknya mempelajari bahasa dan budaya iya. itu ya, seperti itu. Sama seperti yang panjenengan tanyakan tadi untuk grammar ya, kalau kita bilang grammar. Kalau saya bilang sebenarnya orang Inggris pun atau bukan orang yang ngomong Inggris atau nggak harus orang Inggris, mereka tahu kita orang Asia kok. Kalaupun kita salah, mereka sangat wajar karena memang bukan bahasa lahir kita. Wajar. Itu yang harus kita pahami dan saya tanamkan di anak didik saya itu. Kamu itu nggak bisa ngomong wajar karena rambut kamu hitam, kulit kamu kayak saya. Dan mereka itu tahu. Jangan dikira dan kita harus sebaliknya. Ya. Tidak semua orang yang berambut pirang seperti yang si bilang tadi itu bisa diajak ngomong, termasuk orang Armenia, orang Azerbaijan. Orang-orang Spanyol sulit sekali mereka ngomong bahasa Inggris. Jadi tidak harus, Bu. Karena ternyata setelah beberapa tahun perkembangan bahasa itu di mana-mana itu ternyata cukup unik. Apakah perlu, Pak, kalau kita ketemu misalnya nih ya di lingkungan yang pabriknya seperti di bandara lah ya, seperti yang kita tahu sama-sama kita ngajar di sekolah penerbangan ya. Yeah. Apakah untuk memulai suatu pembicaraan dalam bahasa Inggris kita tanya dulu, "Kowe wong ndi?" No, itu enggak sopan, itu udah menyalahi. Ya karena pemahaman kita, yang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih itu pasti orang Inggris dan bahasanya bahasa Inggris. Nah kita pasti istilahnya maaf ya, kalau dalam bahasa Pak yang saya jenengan ini piantun pundi. Itu lagi kembali pada budaya tadi. Tapi kalau mau berbahasa Inggris, oke, gitu aja. Misalnya, apakah ada orang Inggris sehingga saya pengen mengajak bahasa Inggris dan saya pengen mengadakan suatu komunikasi dalam bahasa Inggris. Itu sepertinya gimana, Pak? Kayaknya ini kita bahas pada sesi berikutnya. Karena keterbatasan waktu, Bu Retno, silakan memberikan closing statement pada pemirsa. Terima kasih, menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Ada beberapa benang merah yang bisa kita dapat dari pertemuan dan pembicaraan kita ini. Ternyata apa yang selama ini menjadi pemikiran saya sendiri bahwa belajar bahasa Inggris itu adalah sulit, tetapi setelah ada pembicaraan seperti ini, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan dan saya menjadi suatu ketakutan tersendiri bagi saya. Nah ini saya hanya memberikan suatu pemahaman aja bahwa sesuatu yang sulit itu kalau kita bisa memposisikan di bawah yang sulit itu sebetulnya tidak akan selamanya sulit. Yang sulit itu bisa kita kondisikan menjadi sesuatu yang mudah asal ada sesuatu upaya-upaya untuk mencapai suatu kemudahan itu sendiri, meninggalkan kesulitan-kesulitan itu supaya mendapatkan suatu kemudahan. Itu. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Tema monggo nanti ada manfaat, ada sesuatu yang menjadi nilai bagi kita semua, saya, Pak Titus, Pak Tema, dari pertemuan kita pada hari ini mendapatkan suatu kesimpulan, mendapatkan suatu masukan. Apa sih sebetulnya yang kita ketemukan dari pembicaraan kita pada saat ini terkait dengan tema belajar bahasa Inggris itu adalah mudah. Seperti itu. Monggo Pak Tema, silahkan memberikan closing statement pada pemirsa. Ya, bahasa Inggris itu sangat penting, apalagi untuk era-era saat ini. Secara pribadi saya merasa manfaatnya cukup besar dan kita bisa memulai itu dari hal-hal yang kecil tanpa harus membebani pikiran kita untuk mempelajari bahasa orang asing, itu bahasa yang sulit. Jadi dari hal-hal yang kecil kita tanamkan mental yang berani untuk belajar bahasa, kemudian kita juga harus mempelajari sesuatu yang mudah-mudah saja dulu. Dan jangan terlalu terfokus dengan sesuatu yang membuat kita beban sehingga kita berhenti atau tidak mau mempelajari bahasa itu. Jadi saran dari saya atau tipsnya adalah pelajari dari bahasa Inggris yang termudah dan
paling gampang kita temui dimanapun. Seperti itu. Terima kasih Bu Retno, juga Pak Tema. Pemirsa, kita jumpa lagi pada acara Jala Budaya berikutnya.